Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 101. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan kali ini telah duduk di depan api unggun dengan mata yang tertutup. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Xiaoyan membuka kedua matanya. Sebuah energi yang tidak terlihat kini telah melonjak di antara alisnya, dan hal itu dengan cepat bergoyang kemudian berubah menjadi sosok manusia yang memiliki penampilan sama dengan Xiaoyan. Karena saat ini Xiaoyan benar-benar telah berhasil membentuk tubuh avatar dari tubuh ilusi 3000 petir. Namun Xiaoyan segera merutkan keningnya dan dia bergumam dengan pelan. Kekuatan avatar ini seharusnya hanya berada di kelas Dowling, apalagi waktu munculnya terlalu singkat. Menurut metode pelatihan di dalam pikiran Xiaoyan, langkah pertama adalah membentuk avatar. Dan jika seseorang berhasil membentuk avatar tersebut, yang diperlukan selanjutnya adalah meredam avatar ini sampai dia bisa mengendalikan kekuatannya sendiri, yang kemudian mirip dengan kekuatan pembuatnya. Xiaoyan benar-benar paham betapa sulitnya membentuk tubuh avatar. Dia tahu bahwa Fei Tian itu kemungkinan sudah melatihnya selama bertahun-tahun. Xiaoyan melihat avatar yang ada di sampingnya, yang kemudian dia berkata, menurut apa yang dikatakan oleh metode pelatihan, seseorang perlu secara bertahap menggabungkan kekuatan petir dan juga angin ke dalam avatar ini, yang kemudian menggunakan kekuatan petir angin itu untuk menyembunyikan riak spiritualnya. Jadi itu akan bertindak sebagai pertahanan serta menyembunyikan rahasia dari jiwanya. Cahaya petir yang ada di permukaan avatar dari Fei Tian saat itu mungkin bisa dijelaskan dengan hal ini. Terlebih lagi, kekuatan petir angin juga telah menjadi teknik utama dari avatarnya kali itu. Kekuatannya cukup besar, namun saat ini tidak ada kekuatan petir angin di dalam tubuhku, dan aku hanya memiliki sedikit kekuatan petir ketika aku melatih gerakan 3000 petir pada saat itu. Ini jauh dari kata cukup untuk bisa meredam avatar ini. Apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba saja suara dari Yao Tianhuo pun terdengar dari dalam cincin penyimpanan. Dasar bocah bodoh, siapa bilang kau harus menggunakan kekuatan petir dan angin? Ini hanyalah salah satu metode dari tempering tubuh, dan masih baik-baik saja jika kau menggunakan energi yang lainnya. Kekuatan api surgawi yang ada di dalam tubuhmu berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan petir dan angin. Terutama itu adalah kekuatan api hati yang terjatuh. Jika kau bisa menggabungkannya ke dalam avatar ini, maka tidak akan ada energi aneh yang bisa menaklukkan avatarmu di masa depan nanti. Dan avatarmu itu akan menjadi jauh lebih kuat, berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan avatar milik Fei Tian. Xiaoyan pun terkejut dengan ucapan Yao Tianhuo, yang kemudian dia mengatakan, namun di dalam metode pelatihan itu mengatakan bahwa aku harus menggunakan kekuatan petir dan angin untuk bisa meredam avatar ini. Bukankah menggunakan energi yang lainnya hanya akan menghancurkan avatar? Terutama jika aku menggunakan api hati yang terjatuh, hal itu pasti akan melukai jiwa dari avatar. Dengan kata lain, avatar spiritualku tidak akan terbentuk, namun malah akan dihancurkan oleh api hati yang terjatuh. Yao Tianhuo hanya bisa tertawa, kemudian mengatakan, segala sesuatu di dunia ini memang berjalan sedemikian rupa dan tidak terlepas dari bahaya. Api hati yang terjatuh telah disempurnakan olehmu, dan kapan kau melihat api itu melukai jiwamu? Selama kau memahami keseimbangan temper dengan benar dan melatihnya secara perlahan, maka penguasaan avatar akan sepenuhnya berada di dalam genggaman tanganmu. Xiaoyan pada akhirnya paham setelah dijelaskan oleh Yao Tianhuo. Tatapan matanya kini penuh dengan semangat, yang kemudian Xiaoyan mengatakan, baiklah, kalau begitu mari kita coba. Selanjutnya Xiaoyan menekan jari pada tubuh avatar yang ada di sampingnya. Hal itu membuat tubuh avatar bergetar, yang kemudian berubah menjadi cahaya yang tidak terlihat, lalu masuk ke dalam titik yang berada di dahi Xiaoyan. Detik berikutnya Xiaoyan melambaikan tangan, dan boneka setan bumi pun muncul sebagai penjaga. Selanjutnya Xiaoyan menutup matanya, yang kemudian jiwanya kini telah memasuki dunia spiritual di dalam tubuhnya. Setelah sampai di dalam dunia spiritualnya, Xiaoyan duduk bersila, sementara avatar yang ada di hadapannya juga langsung mengambil posisi untuk duduk. Selanjutnya, Xiaoyan mengeluarkan api hati yang terjatuh, yang kemudian dituangkan
pada tubuh avatar yang ada di hadapannya ini. Tiba-tiba saja, tubuh avatar milik Xiaoyan berubah menjadi sangat pucat. Yao Tianhuo kemudian berkata pada Xiaoyan, turunkan suhunya. Kau harus menjaga nyala api pada suhu tertentu selama kau bisa menenangkan dirimu dan menghindari gangguan apapun. Seharusnya kau bisa melakukannya dengan kemampuan pengendalian apimu saat ini. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan dengan cepat menggerakkan jarinya. Dan kemudian suhu panas dari api hati yang terjatuh kini juga telah turun secara drastis. Namun hal ini masih membuat tubuh avatar dari Xiaoyan sedikit bergetar. Xiaoyan mempertahankan posisinya dan dia benar-benar terfokus mengendalikan api hati yang terjatuh supaya tidak menghancurkan tubuh avatarnya ini. Mengendalikan api hati yang terjatuh untuk beberapa saat sudah menghabiskan banyak energi spiritual dari Xiaoyan dan dia saat ini terlihat cukup kelelahan. Namun avatar yang ada di hadapan Xiaoyan yang tadinya sedikit ilusi secara bertahap telah menjadi jauh lebih nyata karena tubuh tempernya benar-benar telah dibakar dan juga dipadatkan dengan api hati yang terjatuh. Proses ini mungkin lambat, namun hal itu masih berjalan dengan baik jika Fei-Tian dan juga orang-orang dari pavilion petir angin di masa depan nanti melihat tubuh ilusi 3000 petir dari Xiaoyan. Kemungkinan mereka akan menjadi sangat terkejut. Yao Tianhuo yang berada di samping dari Xiaoyan tersenyum dan dia cukup senang dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Setelah merasa hal ini baik-baik saja, Yao Tianhuo pun perlahan menghilang dan masuk kembali ke dalam cincin yang ada di jari Xiaoyan. Sepanjang malam Xiaoyan telah membakar avatar yang ada di hadapannya dan pagi hari pun tiba. Xiaoyan pun secara perlahan membuka matanya. Raut wajah Xiaoyan kali terlihat cukup pucat karena dia benar-benar kelelahan. Selanjutnya, Xiaoyan pun berkata, tempering avatar ini memang sangat sulit menurut kecepatannya. Mungkin aku masih membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk sampai bisa mencapai tahap menengah. Dan aku bahkan tidak tahu kapan diriku ini bisa mencapai penguasaan penuh tubuh ilusi 3000 petir. Memang merupakan teknik do paling sulit yang dimiliki oleh pavilion petir angin. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun segera berdiri. Yang kemudian dia mendengar suara dari Yao Tianhuo dari dalam cincinnya. Bocah kecil, kau ini benar-benar serakah. Meskipun aku tidak terbiasa dengan teknik do ini, Fei-Tian setidaknya telah melatih tubuh avatarnya selama lebih dari 5 tahun. Namun kau yang baru saja melatihnya beberapa hari, namun sudah memiliki penguasaan seperti ini, kau masih terlihat tidak puas. Mendengar ucapan dari Yao Tianhuo, Xiaoyan hanya bisa tersenyum malu karena dia merasa dirinya sangat serakah. Selanjutnya, Xiaoyan melambaikan tangan dan boneka setan bumi yang berjaga sepanjang malam kini telah masuk ke dalam cincin penyimpanan. Tatapan mata dari Xiaoyan melihat ke arah depan, lalu dia mengatakan, ayo kita bergerak. Pegunungan mata surga kemungkinan saat ini sudah dipenuhi oleh banyak orang. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan salah satu dari 10 tempat yang ada. Jika aku berhasil mendapatkan tempat itu, maka kesempatanku untuk menerobos ke tahap Dosong hanya tinggal 1 langkah lagi. Dan aku tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Sepanjang hari Xiaoyan telah melanjutkan perjalanan melalui hutan dan kali ini dirinya sudah sampai di tepi dari pegunungan. Yang kemudian Xiaoyan melihat ada jalan yang besar di bawah puncak gunung. Di tempat itu juga telah banyak orang yang berkerumun. Hal ini membuat Xiaoyan merasa cukup terkejut karena orang-orang yang ada di bawah sana bukanlah orang yang lemah. Xiaoyan kemudian menarik nafas dalam-dalam. Jarinya kini mengusap titik yang ada di antara alisnya. Karena selama periode waktu ini, Xiaoyan sudah menjadi terbiasa di dalam pembakaran terhadap avatar di dalam dunia spiritualnya. Avatar itu terus-menerus disempurnakan menggunakan api hati yang terjatuh. Meskipun ini merupakan beban yang cukup besar bagi seorang Xiaoyan, namun untungnya dia adalah seorang alkemis tingkat tinggi dan Xiaoyan memiliki cara tersendiri untuk mengurangi rasa lelahnya. Xiaoyan kemudian mengeluarkan peta dari dalam cincin penyimpanan sambil mengatakan gelombang energi dari pegunungan mata surga kemungkinan akan segera tiba. Namun untungnya tempat ini tidak terlalu jauh dari lokasi itu dan dengan kecepatanku seharusnya bisa mencapai tempat itu dalam waktu setengah hari. Xiaoyan kemudian mengamati dengan cermat peta yang ada di tangannya.
Setelah dirasa cukup mempelajari peta yang ada di tangannya, Xiaoyan segera mengeluarkan sayap dogi di punggungnya dan dia pun akan meninggalkan tempat ini. Kenapa Xiaoyan tidak berani menggunakan sayap tulang gioknya? Karena dia harus berhati-hati setelah mengetahui bahwa sayap tulang giok itu adalah milik anggota suku dari Pinik Iblis Surgawi. Xiaoyan tidak ingin mengundang masalah, maka dari itu yang terbaik baginya tidak sering-sering menggunakan sayap tulang giok. Detik berikutnya, tubuh dari Xiaoyan pun terbang dan dia menuju langit sebelah utara. Di dalam terbangnya ini, Xiaoyan melihat banyak generasi muda sedang menuju ke pegunungan mata surga karena daya tarik dari kolam darah yang ada di sana adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Seseorang yang berada di puncak Dohuang, jika dia beruntung untuk bisa masuk ke kolam darah ini, kemungkinan akan segera melakukan terobosan dan menjadi seorang yang berada di tahap Daozong. Maka dari itu, pegunungan mata surga saat ini benar-benar menjadi tempat yang sangat ramai. Xiaoyan terus melakukan perjalanan tanpa istirahat selama 5 jam. Dan pada akhirnya dia melihat pegunungan yang sangat besar ditutupi oleh kabut yang tebal. Karena itu adalah pegunungan mata surga. Kabut yang berada di pegunungan mata surga ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Karena hal itu bisa menyesatkan seseorang jika terbang di dalamnya. Kabut ini sendiri memiliki energi yang benar-benar kuat. Mau tidak mau, seseorang harus menghindari kabut yang ada di pegunungan mata surga itu. Xiaoyan masih berdiri tinggi di udara. Tatapan matanya melihat ke arah bawah yang merupakan titik masuk dari pegunungan mata surga ini. Di sana sudah ada banyak orang yang telah berkerumun. Hal itu membuat Xiaoyan tertawa getir di dalam hatinya. Yang kemudian Xiaoyan segera turun dari udara, memilih tempat yang cukup sepi untuk menghindari kerumunan. Tatapan mata Xiaoyan melihat tempat sekeliling dan sudah banyak orang yang duduk bersila di puncak pohon yang ada di sekitar Xiaoyan ini. Selain itu, Xiaoyan juga mengetahui bahwa di pegunungan mata surga ada banyak binatang ajaib yang benar-benar kuat. Oleh karenanya, hanya ada 3 titik masuk yang dianggap cukup aman. Lokasi di mana Xiaoyan berada saat ini adalah salah satu dari titik masuk tersebut. Namun pintu masuknya saat ini sudah dikerumuni oleh banyak lautan manusia. Melihat pemandangan seperti ini, Xiaoyan hanya bisa menarik nafas. Dan tiba-tiba saja ada suara nyaring yang bergema di langit yang cukup jauh. Banyak orang segera mengangkat kepalanya untuk melihat siapa yang telah datang. Sementara Xiaoyan sendiri juga langsung melihat ke arah langit. Kali ini dirinya melihat burung bangau berwarna-warni sedang mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang menuju pegunungan mata surga. Orang-orang yang melihat hal ini kemudian mengatakan, "Bangau jiwa 7 warna, bukankah itu adalah hewan tunggangan dari Nona Feng, pavilion petir angin?" Mendengar hal ini, Xiaoyan cukup terkejut dan dia mengerutkan keningnya. Lagi-lagi yang datang adalah orang dari pavilion petir angin. Tatapan mata Xiaoyan terus melihat pada burung bangau warna-warni dan dia kali ini juga melihat ada seorang gadis yang lumayan cantik berada di atas burung bangau itu. Hal ini membuat Xiaoyan mengatakan, "Aku ingin tahu apakah Feitia sebenarnya juga mengikuti mereka. Jika orang tua itu datang, maka diriku akan menemukan beberapa masalah kembali." Setelah Xiaoyan bergumam seperti itu, burung bangau raksasa pun secara perlahan turun dari langit yang kemudian mendarat di atas tanah. Tatapan mata dari Xiaoyan terus melihat pada Nona Feng yang terlihat cukup cantik. Ternyata dirinya datang ke tempat ini tidak sendirian karena ada 2 tetua yang berada di belakang Nona Feng ini. Namun Xiaoyan cukup lega karena yang datang menemani Nona Feng bukanlah Feitia. Kedua tetua itu setidaknya berada di tahap Daozong bintang ke-6. Banyak orang yang berada di sekitar tempat ini ketika melihat kemunculan dari Nona Feng kemudian mengatakan, apakah itu benar-benar Nona Feng dari pavilion petir angin? Dia memang sesuai dengan reputasinya. Tidak terduga, bahkan Nona Feng juga tertarik dengan kolam darah gunung surga ini. Sepertinya dia akan menjadi salah satu dari 10 orang yang bisa memasuki kolam darah itu. Hei, itu belum pasti. Ada bakat dan juga ahli tersembunyi dalam jumlah yang tidak diketahui di dataran tengah ini. Dan seseorang tidak akan bisa mengandalkan penampilan luar serta latar belakangnya untuk bisa mendapatkan 10 tempat itu. Jika orang yang terlalu kuat masuk,
ke pegunungan mata surga, hal itu pasti akan membangkitkan gelombang energi dan menimbulkan kesulitan sendiri bagi orang tersebut. Oleh karenanya, jalan satu-satunya untuk bisa mendapatkan tempat demi memasuki kolam darah adalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan pada saat itu, para penjaga yang cukup kuat di dalam sekte pun tidak memiliki banyak kegunaan. Mendengarkan obrolan dari orang-orang yang ada di sekitarnya membuat Xiaoyan paham kenapa Fei Tian tidak muncul di tempat ini. Karena sebenarnya tempat ini memiliki energi pelindung yang menolak orang kuat untuk bisa masuk ke dalamnya. Xiaoyan kemudian bergumam dengan pelan. Tapi dengan penglihatanku saat ini, aku tidak bisa melihat kekuatan pasti dari Nona Feng itu. Kemungkinan dia memiliki beberapa benda misterius yang bisa menyembunyikan auranya. Meskipun begitu, aku tidak takut padanya selama dia tidak mencari masalah denganku. Aku juga terlalu malas untuk mencari masalah dengannya. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Xiaoyan kembali melihat pada pintu masuk dari pegunungan mata surga. Xiaoyan menarik nafas dengan pelan yang kemudian mengatakan, kemungkinan gelombang energi akan segera muncul dalam beberapa hari ke depan. Pada saat itu, jumlah orang yang berkerumun di pegunungan mata surga ini kemungkinan akan sangat menakutkan. Namun tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang berhasil mencapai kolam darah dari pegunungan mata surga. Untuk saat ini, yang bisa aku lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Sementara Nona Feng melihat pada salah satu tetua yang ada di sampingnya, kemudian mengatakan, "Tetuamu, apakah ada orang dari 3 pavilion lain yang datang menuju pegunungan mata surga ini?" Tetuamu hanya bisa tertawa, kemudian mengatakan, "Bagaimana mungkin mereka tidak datang? Tang Ying dari pavilion 10.000 pedang, Wang Chen dari pavilion musim semi kuning, dan juga Mu King Luan dari pavilion bintang jatuh. Para muda-mudi itu adalah orang yang paling menonjol di sekte masing-masing saat ini. Mereka juga telah mencapai puncak dari kelas Do Huang. Jika mereka bisa berendam di dalam kolam darah, maka kemungkinan mereka akan bisa menerobos ke tahap Dozong. Dan siapa yang akan melepaskan kesempatan bagus seperti ini?" Nona Feng hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia pun menjawabnya, "Sepertinya pertarungan untuk mendapatkan tempat dari kolam darah akan menjadi pertarungan yang cukup sengit." Salah satu tetua kemudian mengatakan, "Nona muda, ketua telah memintamu untuk sedikit berhati-hati. Kolam darah Gunung Surga kali ini telah menarik cukup banyak ahli muda dari wilayah utara. Selain ketiga orang tadi, ada juga beberapa orang yang memiliki kualifikasi untuk bertarung denganmu. Maka dari itu, yang terbaik untukmu sendiri adalah selalu berhati-hati ketika melakukan sesuatu." Nona Feng hanya tersenyum. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Apakah yang kau maksud adalah Xiaoyan?" Tetua itu pun kemudian berbicara dengan nada suara yang serius. "Benar, orang ini adalah musuh besar yang tidak bisa diremehkan. Kita telah bertemu dengan ketua pavilion utara yaitu Fei Tian sepanjang perjalanan menuju ke tempat ini. Dan Xiaoyan sebenarnya bisa lolos dari tangan Fei Tian. Bahkan kita akan cukup kesulitan menemukan 5 orang dari generasi yang sama yang memiliki kemampuan seperti Xiaoyan ini. Nona muda, seharusnya kau juga tahu kekuatan sebenarnya dari Fei Tian. Oleh karenanya, cukup wajar bagimu mengetahui betapa sulitnya bisa melarikan diri dari tangan ketua utara itu. Hal-hal yang berkaitan dengan Xiaoyan kini telah tersebar di seluruh pavilion petir angin, dan Nona muda seharusnya juga telah mendengar tentang masalah ini." Sambil membelai rambutnya, Nona Feng pun mengatakan, "Aku secara alami memang telah mendengar tentang Xiaoyan itu. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa mematahkan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh 3 tetua pavilion utara bersama dengan kelompok besarnya bisa dihancurkan oleh seorang saja?" Hal itu membuat Xiaoyan menjadi sangat terkenal. Namun saat ini, aku ingin tahu apakah dia bisa mencapai hal ini dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Rentang pegunungan mata surga ini telah ditekan oleh gelombang energi yang benar-benar kuat. Jika seseorang yang sangat kuat masuk ke dalam tempat ini, maka orang itu akan menarik gelombang energi yang dengan paksa mengusir orang itu. Dengan kata lain, di dalam pegunungan mata surga, seseorang harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan orang lain. Dan di tempat ini tidak memungkinkan meminjam kekuatan
yang bukan miliknya sendiri. Mendengar ucapan dari Nona Feng, tetuamu saat ini berkata, "Hei orang tua, kenapa kau mengatakan kata-kata seperti itu? Seolah-olah merendahkan diri sendiri yang kemudian memuji orang lain." Bocah kecil yang bernama Xiaoyan itu mungkin memang memiliki beberapa kemampuan, tapi dari cara kau melihatnya, kenapa Xiaoyan menjadi sangat kuat adalah karena tubuh spiritual yang ada di dalam dirinya. Dan hal-hal seperti ini akan langsung lenyap di dalam pegunungan mata surga ini. Namun ada baiknya juga jika Nona muda bertemu dengan Xiaoyan, karena saat itu Nona muda akan bisa membunuhnya. Dan kita akan segera menyerahkan bocah bernama Xiaoyan ini kepada kepala pavilion utara Feitian. Bukankah saat itu ketua pavilion juga telah mengatakan bahwa Nona muda ini kesulitan menemukan generasi muda yang sama yang memiliki kekuatan seimbang dengan dirinya. Bahkan jika dia bertemu dengan beberapa ahli di kelas Douzong, Nona muda akan mampu melawan mereka. Oleh karenanya, kau tidak boleh meremehkan kekuatan dari Nona muda. Mendengar ucapan dari tetuamu, saat ini tetua Huo tanpa sadar mengerutkan keningnya sendiri. Dan tiba-tiba saja Nona Feng pun secara perlahan mengatakan, "Tetua Huo, percayalah, aku mengetahui batasanku sendiri dan aku akan melakukan yang terbaik untuk berhati-hati." Tetua Huo hanya bisa tertawa lalu menjawabnya, "Aku sebagai orang tua hanya bisa memberimu peringatan. Selain itu, aku juga tidak pasti bahwa Xiaoyan datang ke tempat ini. Meskipun bocah itu bisa lolos dari kepala pavilion utara, kemungkinan dia masih akan merasakan ketakutan di dalam hatinya untuk menunjukkan diri di hadapan orang-orang pavilion petir angin." Mendengar ucapan dari tetua Huo, Nona Feng hanya sedikit tersenyum. Tatapan matanya melihat pada banyaknya orang yang ada di tempat ini. Sebelum akhirnya secara perlahan dia menutup matanya. Dan yang akan dia lakukan sekarang adalah menunggu kemunculan dari gelombang energi di pegunungan mata surga ini. 3 hari pun telah berlalu. Energi yang berada di sekitar pegunungan mata surga menjadi semakin padat. Hal itu sampai menimbulkan gejolak yang membuat ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Ketika merasakan hal ini, Xiaoyan yang duduk di atas pohon dengan mata terpejam tiba-tiba saja membuka matanya dan ekspresi di raut wajah Xiaoyan menjadi cukup serius. Kemudian dia mengatakan, "Apakah sebenarnya kolam darah akan segera dibuka?" Sebuah gelombang ledakan energi yang sangat kuat pun muncul dari dalam kabut tebal. Adegan ini membuat banyak orang menjadi sangat terkejut. Dan selanjutnya, gelombang energi itu pun menyapu ke segala arah. Beberapa orang yang ada di langit pun terpaksa harus segera turun jika mereka sampai tersapu gelombang energi yang sangat menakutkan ini. Bahkan seorang elit Douzong sekalipun akan terluka dan kemungkinan mereka juga akan mati. Selanjutnya, gelombang energi yang sangat besar itu pun berubah menjadi warna-warni setelah terkena sinar matahari. Namun di dalam warna yang sangat menarik ini menyembunyikan sebuah bahaya yang sangat menakutkan. Gelombang demi gelombang energi warna-warni pada akhirnya menyebar dan tidak ada henti-hentinya di seluruh pegunungan mata surga. Hal ini kemudian berubah menjadi seperti magnet yang menarik seluruh energi di sekitar untuk masuk ke dalamnya. Melihat pemandangan yang luar biasa ini membuat Xiaoyan cukup terkejut, yang kemudian dia mengatakan tempat ini memang cukup layak menjadi dataran tengah, dan pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang cukup menakjubkan untuk dilihat. Detik berikutnya tatapan mata Xiaoyan pun bergeser melihat pada pintu masuk dari pegunungan mata surga. Banyak orang yang ada di tempat itu mulai melakukan pergerakan dan saling berebut untuk menjadi orang pertama yang bisa memasuki pegunungan mata surga ini. Karena mereka berpikir jika orang pertama yang masuk akan memiliki keberuntungan untuk bisa mendapatkan 10 tempat dari kolam darah gunung surgawi. Bangau besar milik Nona Feng tiba-tiba saja mengepakkan sayapnya dan melesat dengan sangat cepat mendekati pintu masuk dari pegunungan mata surga ini. Selanjutnya, Nona Feng pun mengatakan, "Tetua, kalian berdua harus menunggu di luar pegunungan dan sisanya serahkan saja padaku." Kedua tetua pengawal dari Nona Feng itu hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya
Nona Feng pun segera melompat dari burung bangaunya dan dia melesat dengan cepat untuk memasuki pegunungan mata surga ini. Namun, tepat ketika Nona Feng telah berada di dekat dari pintu masuk, tiba-tiba saja ada sesosok manusia yang dengan cepat bergerak mendahului Nona Feng. Hal ini membuat raut wajah dari Nona Feng terlihat sangat jelek. Banyak orang yang melihat kejadian ini kemudian mengatakan, sebenarnya siapa orang itu? Berani-beraninya dia masuki pegunungan dengan cara mendahului Nona Feng seperti itu. Aku hanya bisa mengatakan, tempat ini begitu banyak hadiah dan pasti akan ada kuda hitam lain yang muncul. Hanya saja, aku tidak menyangka akan secepat ini. Ekspresi di raut wajah Nona Feng benar-benar sangat jelek ketika didahului oleh seseorang yang tidak dia kenal. Hal itu membuat Nona Feng bergerak dengan sangat cepat, yang kemudian memasuki pegunungan mata surga. Di dalam pegunungan mata surga ini ada banyak kabut yang sangat tebal dengan energi yang cukup liar dan ganas. Hal ini juga membatasi pandangan dari seseorang. Sesosok pemuda berjubah hitam tiba-tiba saja mendarat di tanah. Karena itu adalah Xiaoyan. Dia segera melirik ke arah belakangnya sambil tertawa di dalam hatinya. Xiaoyan mengatakan, dia memang layak disebut sebagai orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari pavilion petir angin. Sebenarnya, Nona Feng itu memang memiliki beberapa kemampuan. Karena orang yang tadinya mendahului Nona Feng sebenarnya adalah Xiaoyan. Tiba-tiba saja Xiaoyan mengurutkan keningnya karena dia bisa merasakan ada pergerakan yang sangat cepat muncul dari arah belakangnya. Xiaoyan tahu bahwa ini adalah Nona Feng, yang kemudian Xiaoyan melanjutkan pergerakannya dan bergegas dengan cepat memasuki kedalaman hutan dari tempat ini. Nona Feng yang baru saja muncul kemudian berteriak, berhenti. Namun Xiaoyan sudah terlanjur bergerak dan tidak mendengar teriakan dari Nona Feng. Detik berikutnya, Xiaoyan kembali merasakan sebuah pergerakan yang sangat luar biasa cepatnya. Selain itu, Xiaoyan juga telah melihat bahwa di belakangnya ada kain satin berwarna-warni yang telah menembus pepohonan untuk menangkap Xiaoyan. Jelas kain satin ini adalah sebuah senjata yang tidak biasa. Baru saja kain satin itu akan mengenai tubuh Xiaoyan, tiba-tiba saja Xiaoyan bisa menghindar dengan sangat mudah. Nona Feng yang melakukan pengejaran di belakang Xiaoyan cukup terkejut karena Xiaoyan bisa menghindari serangannya itu. Namun Nona Feng tidak ingin menyerah. Dia kembali menggerakkan kain satinnya demi bisa menangkap Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan merasakan cukup jengkel dengan serangan yang terus-menerus diluncurkan oleh Nona Feng itu. Pada akhirnya, Xiaoyan pun mengulurkan tangan. Sebuah api kini telah muncul di telapak tangan dari Xiaoyan yang kemudian dia lemparkan ke arah Nona Feng yang ada di belakangnya. Melihat hal ini, wajah dari Nona Feng terlihat sangat jelek. Dia kemudian mengeluarkan doki yang berwarna hijau perak sebagai penggabungan dari doki angin dan juga petir yang melesat di sepanjang kain satin. Akhirnya, hal itu bertabrakan dengan api surgawi milik Xiaoyan. Ledakan yang cukup keras pun segera terdengar dari tabrakan kedua energi itu. Bahkan lubang yang sangat dalam kini juga telah muncul akibat ledakan energi. Hal itu membuat cukup banyak orang yang telah masuki wilayah ini buru-buru bergegas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan sana. Mereka semua pada akhirnya dibuat terkejut karena melihat Nona Feng telah melakukan pertarungan. Namun mereka tidak tahu dengan siapa sebenarnya Nona Feng bertarung. Tampaknya yang menjadi lawannya memang seimbang dengan Nona Feng. Sementara tatapan mata dari Xiaoyan kali ini melihat pada Nona Feng, kemudian mengatakan, doki yang terbentuk dari penggabungan petir dan juga angin. Nona Feng dari pavilion petir angin memang sesuai dengan reputasinya. Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, Nona Feng hanya tersenyum, kemudian mengatakan, dengan mampu menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi dari pavilion petir anginku, dan juga berhasil melarikan diri dari tangan ketua pavilion utara Fei Tian, kau juga sebenarnya memenuhi reputasimu. Bukankah ucapanku ini benar, Xiaoyan? Dalam sekejap saja, ucapan Nona Feng itu membuat kegemparan dari orang-orang yang ada di tempat ini. Wajah banyak orang kini telah memucat, karena sebenarnya yang menjadi lawan dari Nona Feng adalah Xiaoyan, pemuda yang baru-baru ini terkenal di seluruh wilayah utara dataran tengah.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan dan juga Nona Feng dari Pavilion Petir Angin akan melakukan pertarungan di tempat ini? Jika hal itu sampai terjadi, siapakah di antara mereka yang akan memenangkan pertarungan itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.